Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. David Firmansyah. Di sini kami ingin mewawancarai kepala sekolah SMP 3, di mana ada tugas dari mata kuliah organisasi dan manajemen untuk mewawancarai suatu organisasi yang sudah besar. Sekian, terima kasih. Baik, selamat pagi teman-teman. Kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak, yaitu kelas TIA, ingin mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pontianak, yaitu Pak Subhan. Pertama-tama saya perkenalkan Bapak sendiri. Pertama saya akan menanyakan, kapan tepatnya Bapak terpilih sebagai Kepala Sekolah di SMP 3 ini, Pak? Terpilih ya, Bapak Raul ya, terpilih itu sama dengan pemilihan kepala desa ya. Kalau Bapak sih bukan dipilih kalau lembaga pemerintah, jadi ditunjuk dengan surat keputusan. Kalau jadi kepala sekolah di SMP Negeri 3 Pontianak ini sudah sejak tahun 2016. Nah, sekarang jalan berapa tahun? 5 tahunan ya. 5 tahun jalan 6 tahun. Baik, apakah ada tujuan dari Bapak sendiri? Misalnya ada tujuan di dalam sekolah ini yang belum tercapai oleh Bapak, apa Pak? Tujuan dari sekolah. Iya. Kalau tujuan itu kan kita rumuskan ada tujuan untuk 4 tahun. Itu ada program 4 tahun itu namanya Renstra ya, 4 tahun. Kemudian dari 4 tahun itu dijabarkan menjadi program tahunan. Nah, kalau di program tahunan yang kita evaluasi setiap tahun itu di program tahunannya. Nah, kalau program tahunan alhamdulillah sudah dilaksanakan semua. Nah, sehingga nanti kita melanjutkan lagi kalau di tahun kedua ya apa program di tahun kedua gitu. Jadi kalau selama Bapak masih ada di sini, programnya itu belum selesai gitu, karena programnya dibuat berdasarkan program tahunan yang dilaksanakan. Baik. Terima kasih Pak. Apakah memimpin sebuah sekolah itu susah menurut Bapak? Memimpin sebuah sekolah itu susah, bukan susah, tapi memimpin itu adalah sebuah seni. Nah, karena tidak ada yang mudah kalau tidak kita lakukan dengan secara serius, dengan baik-baik. Nah, gitu. Jadi kalau seorang pemimpin kan sudah dibekali ilmu memimpin itu seperti apa. Jadi ada seni memimpin. Nah, yang namanya komunitas itu terdiri dari beberapa individu yang memiliki karakter yang berbeda-beda setiap individunya. Itu harus dikelola. Seperti apa sumber manusianya, seperti apa daya dukungnya, itu harus diperhitungkan. Jadi kalau dibilang susah, ya semua yang kita lakukan pasti ada tantangannya, tidak bisa mulus, tetap ada tantangannya dia. Nah, maka tantangan itulah yang kita harus selalu bagaimana cara mengatasinya. Apa saja misi dan visi Bapak menurut Bapak secara singkat gitu? Visi saya itu visi sekolah ya. Kalau visi saya sendiri ya menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang unggul. Nah, kalau visi sekolah itu ada 4, cuman tanda itu ada 5. Pertama ya sebentar Bapak buka dulu ya. Nah, kalau visi sekolah, nah itu ekosistem pendidikan yang kondusif, berbudaya mutu.
berbudi pekerti luhur, berwawasan lingkungan, dan pusat keunggulan. Mau dijabarkan nih semuanya nih, satu hari Singkat selesai. singkat. Itu ekosistem pendidikan yang kondusif itu maksudnya apa? Ekosistem pendidikan yang kondusif itu artinya ekosistem itu apa? Lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah yang kondusif yang memungkinkan untuk tempat belajar nyaman bagi murid, nyaman bagi gurunya, gitu, sehingga apa yang menjadi cita-cita bersama itu bisa tercapai karena di sini nyaman seperti sebuah taman, intinya seperti itu. Suasana yang kondusif maksudnya. Kalau mau yang berbudaya mutu itu seperti apa budaya mutu? Nah, semua aktivitas yang dilakukan di sekolah ini harus mengacu pada peningkatan mutu. Jadi mau kegiatan apa? Misalnya ekskul. Nah, anak-anak tuh mau ikut Pak ekskul. Ekskul apa? Misalnya ekskulnya ekskul musik. Misalnya apa sih yang mau dicapai di ekskul musik itu? Mutu apa sih yang mau dicapai? Nah, prestasi. Karena musik ini ada program pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disebut dengan FL2SN, misalnya seni musik, itu sampai ke nasional. Nah, jadi peningkatan mutu sampai ke situ. Jadi mau laksanakan ekskul musik harus bisa mencapai prestasi nasional di musik. Mau laksanakan ekskulnya tadi, mau harus sampai di nasional. Itu namanya itu berbudaya mutu. Jadi semuanya harus mengacu pada mutu. Jadi bukan hanya senang-senang nih, itu bukan hanya sekedar senang-senang. Terus lagi mau ditanyakan nih, mau dijelaskan semua kayak ini nih. Ya, secara singkat saja. Nah, udah singkat. Apa dari tiga ini apa yang tertarik kalian? Dari ini tadi nih, ekosistem pendidikan yang kondusif, berbudaya mutu, berbudi pekerti luhur, berwawasan lingkungan, dan pusat keunggulan. Pilih salah satu yang mana yang mau di. Yang paling itu Pak. Nah, Menurut saya sih ekosistem pendidikan yang kondusif. ya, sekarang silakan tanyakan itu, kembangkan dari situ pertanyaannya. Kan ini lagi masa-masa pandemi Pak. Ya, Bagaimana cara Bapak maksimalkan biar efektif pembelajaran sini? Apakah online terus atau offline terus gitu? ya. Jadi kalau kamu pintar ya, ada hubungannya dengan ekosistem tadi itu ya. Masih. Jadi masa pandemi kita punya regulasi, artinya ada aturan yang harus kita taati untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ataupun kita harus melaksanakan daring, itu ada aturannya. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah, kalau pemerintah mengatakan harus pembelajaran daring, ya kita lakukan pembelajaran daring. Nah, kalau harus tatap muka, kita laksanakan pembelajaran tatap muka. Daring, kemarin kan sudah berlalu juga nih daringnya. Itu juga dengan perjuangan, tidak bisa dengan serta-merta kita harus daring nih gitu. Nah, fasilitas sekolah bisa enggak ya untuk daring? Gurunya bisa enggak ya daring ya? Gitu. Udah pintar semua belum ya kalau pembelajaran daring? Itu dikelola dengan baik. Terus orang tua siswanya, fasilitas di rumah memadai tidak untuk pembelajaran daring? Nah, itu diperhitungkan. Itu namanya manajemennya seperti itu. Nah, kalau misalnya di sekolah fasilitas lengkap, orang tuanya rata-rata sebagian besar itu tidak mampu untuk pembelajaran daring setiap hari, nggak bisa dilaksanakan. Tapi kalau di sekolah ini pembelajaran daringnya sudah efektif, sudah berjalan efektif, artinya kemampuan orang tua siswa untuk menyiapkan fasilitas di rumah untuk pembelajaran daring ini pun juga siap. Nah, sehingga pembelajaran daring bisa laksanakan. Nah, sekarang wajib nih, ada SKB 4 Menteri wajib melaksanakan tatap muka, tapi masih terbatas jika memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya itu yang disyaratkan oleh 4 Menteri itu? SKB, surat keputusan bersama 4 Menteri itu apa? Salah satunya ya, misalnya di Kota Pontianak ini untuk yang lansia sudah harus divaksin 2 gitu, minimal 50%. Nah, guru-guru, tenaga TU itu sudah harus divaksin 2 minimal 80%.
sedikit. Nah, itu salah satu di antaranya persyaratannya. Nah, kemudian kita harus masuk di level berapa nih? Nah, berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri, kalau kita ini berada di level 2 PPKM-nya, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran daring 100%. Bukan pembelajaran daring, pembelajaran tatap muka terbatas 100%. Nah, mengapa terbatas? Tanyakan. Ya. Bisa kamu jawabnya kenapa terbatas? Karena kayak ada yang belum itu juga Pak, muridnya vaksin, atau ada juga orang tuanya yang keberatan mungkin gara-gara masih pandemi. Ada yang juga seperti itu mungkin menurut saya sendiri. Kan, kalau terbatas itu disebut terbatas itu artinya itu masih ada yang dibatasi. Terbatas, Pak. Enggak Kalau full gitu ya Pak. ya, kalau kapasitasnya kan udah 100% berarti tidak dibatasi, yang penting memenuhi persyaratan. Yang dibatasi masih ini durasi di sekolah. Durasi di sekolah. Jadi jamnya itu menjadi dikurangi karena ada target maksimal anak ada di sekolah. Berarti nggak full day gitu kan? Ya. Tetap tiap hari, cuman durasi belajarnya lebih pendek jadinya. Jumlah muridnya gimana Pak? Dibagi dua atau? Tadi 100% maksudnya, sudah lagi pakai bagi-bagi lagi. Bagaimana kalau dengan ekstrakurikulernya gimana Pak? Ekstrakurikulernya untuk sementara masih dievaluasi, karena kita masih evaluasi juga nih apakah PTM-nya ini tidak menimbulkan masalah. Jika nanti dalam berjalan ada masalah, tiba-tiba ada yang kena kasus misalnya kan, kasus COVID maksudnya, nah, kan sekolah itu harus dihentikan. Masih evaluasi nih, jika tidak ada masalah, ekskulnya bisa jalan. Ini pertanyaan terakhir untuk Bapak sendiri. Menurut Bapak pencapaian di sekolah sini apa yang belum menurut Bapak tercapai gitu, atau apa yang belum tercapai? pencapaian dari ekosistemnya ibaratnya gitu langsung. Apa yang belum tercapai? Untuk 2 tahun terakhir ini karena masa pandemi ya, belum ada penghargaan internasional. Itu belum ada penghargaan internasional karena ini pandemi saja sih salahnya. Intinya sih sebenarnya apa yang sudah diprogram sih sebenarnya sudah tercapai. Cuma kita ingin meningkatkan prestasi untuk lebih tinggi lagi, gitu kan? Untuk capaian prestasi internasionalnya. Oke, baiklah kawan. Jadi sampai segitu saja saya mencari Pak Subhan dari SMP Negeri 3 Pontianak. Maaf jika ada kata-kata atau yang kurang berkenan di hati Anda. Saya Christopher Ben Krishna, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Afil Afal Robi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.